Nah, marilah kita mulai mengidentifikasi masalah kekerasan. Bimbingan klasikal, perilaku tindak kekerasan pada siswa bidang layanan pribadi. Materi pembelajaran, perilaku tindak kekerasan pada siswa. Tujuannya 1. Agar siswa dapat menyimpulkan pengertian kekerasan. 2. Agar siswa dapat mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kekerasan terjadi. 3. Agar siswa dapat menemukan cara yang efektif untuk mengendalikan diri dari tindak kekerasan. 4. Agar siswa dapat meningkatkan kemampuan mengendalikan diri dari bentuk perilaku kekerasan. Pengertian kekerasan. Kekerasan adalah sebuah tindakan yang memang sengaja dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan menindas yang lemah agar terus mendapatkan penderitaan. Kekerasan ini bisa dalam bentuk psikis atau bisa juga dalam bentuk psikis. Adapun tindak kekerasan fisik seperti seorang memukul atau menendang dan sebagainya. Sedangkan kekerasan psikis seperti memaksa orang lain untuk melakukan hal yang tidak disukainya. Kedua bentuk itu sama-sama memiliki dampak yang bisa merugikan korbannya. Indikator dari kekerasan. Tindakan yang disengaja untuk menindas yang lemah, kekerasan fisik yang menyebabkan orang terluka, memaksa orang lain untuk melakukan hal yang tidak disukainya, perilaku yang disengaja maupun tidak disengaja dengan tujuan melukai orang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan. 1. Faktor individual. Perilaku agresif seseorang dapat menimbulkan kekerasan. Menurut teori ini, faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku kekerasan adalah faktor personal dan faktor sosial. Faktor personal antara lain psikopat, stres, depresi, dan gangguan jiwa seperti pengaruh narkoba. Faktor sosial meliputi konflik keluarga, faktor budaya, dan media massa. Faktor kelompok. Individu cenderung membentuk kelompok dengan mengutamakan identitas berdasarkan kesamaan ras, agama, atau etnik. Identitas kolektif yang cenderung dibawa seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain cenderung menimbulkan konflik antara identitas kelompok yang berbeda dan mengarah ke kekerasan. 3. Faktor dinamika kelompok. Kekerasan dapat terjadi akibat hilangnya rasa memiliki yang terjadi dalam suatu kelompok. Hal ini dapat diartikan bahwa perubahan sosial terjadi terlalu cepat dalam masyarakat dan sistem sosial, serta nilai-nilai sosial tidak dapat merespon dengan sama cepatnya. Bentuk-bentuk kekerasan. 1. Kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah suatu kekerasan yang terjadi secara nyata atau dapat dilihat dan dirasakan oleh tubuh langsung. Kekerasan fisik ini seringkali meninggalkan bekas luka bagi penerima kekerasan atau korban tindak kekerasan. Adapun wujud dari kekerasan fisik seperti pemukulan, pembacokan, bahkan hingga menghilangkan nyawa seseorang. 2. Kekerasan struktural. Kekerasan struktural adalah jenis kekerasan yang dapat terjadi dan pelakunya bisa kelompok atau seseorang dengan cara memakai sistem hukum, sistem ekonomi, atau norma-norma yang terjadi pada lingkungan masyarakat. Kekerasan psikologis. Kekerasan psikologis adalah kekerasan yang dimana dilakukan untuk melukai mental atau jiwa seseorang sehingga bisa menyebabkan seseorang menderita gangguan jiwa. Kekerasan psikologis ini lebih dikenal oleh masyarakat banyak dengan nama kekerasan psikis. Penyebab terjadinya kekerasan. 1. Hilangnya harga diri. Setiap orang yang ada di dunia ini pasti memiliki harga diri. Dengan kata lain, seseorang pasti ingin dihargai oleh para sesamanya, terutama yang ada di lingkungan terdekatnya. Namun jika seseorang sudah kehilangan harga diri dan sudah tidak dihargai lagi oleh lingkungan terdekatnya, maka ia bisa melakukan tindak kekerasan yang biasanya akan dimulai dari sikap dan perilaku marah. 2. Tingkat ekonomi berbeda. Penyebab kekerasan selanjutnya adalah tingkat ekonomi yang berbeda atau bisa dibilang sebagai kemiskinan. Penyebab ini bisa juga diartikan sebagai sulitnya mendapatkan akses ke pusat ekonomi, terutama pada masa-masa kritis. 3. Tidak bisa mengendalikan emosi.
Setiap orang memang tidak pernah bisa terlepas dari yang namanya masalah, sehingga bisa memunculkan yang namanya emosi. Penyebab kekerasan selanjutnya adalah seseorang atau kelompok yang tidak bisa mengendalikan emosi. 4. Dendam. Dendam merupakan salah satu sifat yang menyebabkan seorang melakukan kekerasan. Munculnya rasa dendam ini disebabkan karena seorang tidak terima dengan perilaku yang pernah menimpa dirinya, sehingga muncul rasa amarah dan dalam dirinya. 5. Sudah menjadi tradisi. Kekerasan bisa juga disebabkan karena sudah adanya tradisi. Kekerasan dalam satu lingkungan, kekerasan yang disebabkan karena tradisi sangat sulit untuk dihilangkan, sehingga akan terus berlanjut ke generasi selanjutnya. Cara mengatasi tindak kekerasan dengan pengendalian diri. Mengatur irama pernapasan, menahan amarah serta mengendalikan diri, mengontrol tingkat kesadaran diri, melakukan aktivitas yang disukai guna mengalihkan pikiran, mengubah sudut pandang, membayangkan setiap harinya adalah hari terakhir, bersikap bijak ketika melakukan tindakan, mampu saling memaafkan, tidak membesarkan sebuah masalah, memikirkan dampak yang bisa terjadi. Cara mengatasi kekerasan di sekolah. Tegas menindak kasus kekerasan, menyediakan pusat konseling di sekolah, memberikan pengawasan ketat akan adanya tindakan kekerasan, memberikan sosialisasi terkait kasus kekerasan di sekolah, menciptakan suasana di tempat pendidikan yang aman dan nyaman. Nah, itulah sajian dari Ibu Guru perilaku tindak kekerasan pada siswa.